Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar apa itu kerjasama, manfaat kerjasama, dan bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Yuk kita membaca teks berikut ini. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng, cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made Dayu dan keluarganya sudah kembali kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah sebelum matahari meninggi. Sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Inilah gambar tempat sampah yang cantik yang telah mereka buat. Berdasarkan teks yang kamu baca, apa yang bisa kita peroleh dari teks atau cerita tadi? Yang pertama di cerita tadi ada keberagaman, kemudian ada kerjasama, dan akan kita lihat keberagaman apa saja yang ada di dalam cerita tadi. Lihat gambar berikut. Keberagaman yang ada dalam teks tadi adalah adanya perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan suku bangsa. Akan tetapi mereka tetap hidup rukun dan saling menghormati. Kemudian kerjasamanya adalah mereka tetap saling membantu, bahu-membahu, saling mendukung, meskipun berbeda keberagaman agama, budaya, dan suku bangsa. Manfaat dari kerjasama yang ada dalam teks tadi adalah bahwasanya dengan kerjasama, pekerjaan akan cepat selesai, kerukunan warga terjalin, dan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Ini adalah beberapa contoh-contoh kerjasama yang lain.
Yang pertama adalah ronda malam yang sering dilakukan oleh warga. Kemudian contoh yang kedua adalah kerja bakti, dan contoh yang ketiga adalah kerja bakti membangun pos ronda. Apa itu kerjasama? Apa manfaat kerjasama? Dan bagaimana cara kita supaya kita bisa kerjasama dalam keberagaman? Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana dengan warga di daerahmu? Apakah mereka juga bekerja sama dalam keberagaman? Coba cari satu bentuk kerjasama yang dilakukan di tempat tinggalmu. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Ustadz cukupkan sekian. Dari materi yang Ustadz ajarkan tadi, maka kita sudah mengetahui apa itu kerjasama, apa manfaat kerjasama, dan bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman. Baik, untuk hari ini pembelajaran kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.